Aku dilahirkan, aduh, posisi rumahku 48, ya lumayan. Wow. Ngapain Pak Badrus? Macem-macem ya? Ya enggak lah, macam-macam ya enggak bakal berani lah. Ya habis ngagetin tiba-tiba datang di belakang. Ya jangan marah-marah gitu toh Mbak Sri. Aku kan cuma lihat, sebab kalau nggak dilihat mubazir. Ya ngagetin tiba-tiba datang. Ya enggak lah, kan cuma Bisa aja Pak Badrus ini. Nah ini kok bawa beras dari mana Pak? Mau ngasih saya? ya enggak toh. Ya buat saya sendiri, buat istri, buat Mbak Sri, ya eman-eman, buat saya aja seminggu cukup ini. Nah ini dari mana tuh Pak? Dari Pak RT Taslim. Padahal saya warga miskin loh Pak. Kok saya nggak dapet ya? Loh, itu bukan urusan saya. Yang penting saya dapet. Pak Badrus ini orang sukses loh. Kok dapat? Sedangkan saya ini yang miskin kok nggak dapet. Gimana toh? Ah, bodoh amat. Berarti aku dapet. Masalah kamu bodoh amat. Siapa itu Sri? Siapa? Matamu tuh nggak melek kah? Loh, maksudnya itu apa? Maksudnya apa? Kamu tuh jangan pekok-pekok nemen tuh kenapa sih Mas? Orang sukses kayak Pak Badrus itu setiap bulan dapat jatah sembako, sedangkan kita yang miskin begini kok bisa nggak dapat apa-apa. Oh, yang sabar dulu Bu, mungkin belum gilirannya Bu. Giliran gimana? Orang yang paling kere di kampung ini kan kita toh Mas. Coba mau giliran sama siapa coba? Kita tuh seharusnya sama tuh komplain sama Pak Bayan sana, biar kita tuh dapat bantuan. Ya tapi kalau saya usul itu saya nggak berani, saya malu loh Bu. Ngomong apa kamu? Malu? Istrimu nggak makan, kamu nggak malu? Sok-sokan kamu ini. Sekarang gini aja Mas, sampean sekarang tempat Pak Bayan, sampean komplain di sana. Kenapa bisa kita nggak dapat? Tapi aku malu loh Bu. Malu. Kalau kamu ngandelin malu terus nggak makan aku. Ayolah Mas. Kamu ini nggak tegas plus loh Mas. Iya, jadi suami keleler. Ayo cepet lah, iya jalannya nih keleler polo. Iya pelan loh Bu. Pelan. Dengar orang kan nggak enak loh Bu. Iya tapi Ayo, pelan cepetan. loh Bu. Nggak tegas plus. Iya pelan, didengar orang itu kan nggak enak loh Bu. Loh tuh, kebetulan Iya. tuh temu sama Pak Bayan. Pak Bayan? Loh, Pak. Nah, ada apa ini kok eret-eretan kayak nyeret anak TK? Ini loh Pak, kebetulan ketemu Bapak di sini. Saya mau komplain. Saya ini kan keluarga miskin toh. Kok saya nggak dapat bantuan sama sekali. Sedangkan Pak Badrus yang kaya kok malah dapat. Oh, walah itu. Maksudnya itu. Niatnya ini mau ke tempat saya. Iya. Kalau masalah itu ya, Pak Luri, Bu, saya mohon maaf. Masalah data semuanya sudah saya berikan ke kantor desa. Jadi kalau masalah yang dapat siapa, itu saya juga nggak punya kuasa apapun, Pak. Saya cuma menyetorkan data, nanti diunggah ke atas, nanti perkara turunnya ke bawah itu yang tahu ya mungkin Pak Kepala Desa, kalau saya kurang paham itu. Tuh kan Bu, benar. Minkem kamu, ngomong nggak jelas. Ya maaf aja ini Pak Badrus. Ya memang tujuan saya itu mau silaturahmi ke sana sekaligus menanyakan. Nah, yang kemungkinan karena sudah ada datanya mungkin giliran apa ya Pak ya. Wah Pak, gini loh Pak, saya perjelas lagi Pak ya. Bu, ini mohon maaf, saya Ya, kepala Pak. desa kan udah lama. Iya. Jadi kalau masalah data-data itu kan memang seperti prosedurnya sudah saya sampaikan semua ya Pak. Iya. Jadi perkara dapat enggaknya itu sebenarnya tetap kita berusaha loh Pak.
Jadi mungkin kalau nggak bulan ini atau tahun ini mungkin tahun depan, Pak. Udahlah Pak, saya tuh butuhnya sekarang ini Pak. Apa Bapak ini nggak bisa ngusahain biar kami itu dapat gitu? Udahlah Bu, Pak Luri, ini mohon maaf. Kalau memang Pak Luri sama Ibu ini kurang puas dengan jawaban saya, sekarang mending kalian berdua ke tempat Pak Lurah, biar jelas jelas-jelasnya. Karena pemenang sepenuhnya ada di Pak Lurah, gitu aja. Ngomong sama kadus malah nggak pecus blas, nggak jelas. Udah yuk berangkat sendiri. Ya maaf aja ya Pak. Ayo kita ketemu Ya, Pak Lurah sendirilah. Malu loh Bu. Udah Bu, udah Bu. Udah lepasin aja Bu, lepasin Bu. Ya ayo loh. Malu loh Bu kalau saya ke sana Bu. Kita tidak dapat bantuan juga nggak apa-apa loh Bu. Punya suami nggak ada tegas-tegasnya kamu ini. Bu, Apa sih? Aku mau ke tempat Pak Lurah. Enak ya jadi lurah. Kenapa nggak jadi dari dulu? Seandainya dari dulu kan enak, tiap bulan gajian, sering ditemani kader-kader yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Sisri, dari mana Mbak? Dari rumah Pak. Oh, ada perlu. Ayo masuk dulu. Ini tumben-tumbenan Bu, main kesini ada apa ya? Ini loh Pak, mau ada perlu sama Pak Lurah. Oh, ada perlu apa ya? Gini loh Pak, suami saya kan orang nggak mampu. Terus? Kok nggak pernah dapat bantuan gitu loh. Bantuan? Sri, sebenarnya aku juga kasihan sama kamu Sri. Tapi memang suamimu yang kurang ajar Sri. Kurang ajar gimana tuh Pak? Tuh, dengerin ini ya. Dulu waktu pemilihan Pak Lurah, pilihan kades, suami kamu itu merovokatori orang-orang sini biar nggak milih saya coba. Jadi memang itu sangat sengaja saya nggak kasih bantuan biar suami kamu itu datang ke sini nyembah sama saya, gitu loh. Dulu suami kamu itu bela-belain Sungep, biar yang jadi lurah itu Sungep. Coba kalau dulu itu dukung saya, benar-benar dukung saya, pertama yang kasih bantuan pasti kamu. Tapi jangan kayak gitulah Pak. Suami saya kan yang paling miskin di kampung ini. Mbok ya sekali-kali saya tuh dapat bantuan gitu loh. Jadi masih membutuhkan saya suami kamu itu. Kalau dia masih membutuhkan saya, suruh datang sini minta maaf, nyembah sama saya. Kalau belum, ya sampai kiamat nggak bakalan saya kasih. Sebenarnya saya sih kasihan sama kamu. Kamu kesulitan makan, bener. Aku udah tahu dari dulu. Tapi benci saya itu nggak habis-habis sama si suami kamu itu. Tapi tolonglah Pak. Ya udah, kalau memang benar-benar kamu membutuhkan bantuan, tolong suami kamu itu suruh ke sini. Kalau bukan kamu istrinya Luri, bukan cuma bantuan yang saya kasih. Apa kamu yang perlu saya kasih semua, bener. Gawing. Kalau bukan buat perempuan buat apa? Ya udah Pak, nanti saya tak ngomong sama suami saya. Ya ngomong aja kamu sama suamimu. Nanti masalah kekurangan kalau udah suamimu udah kesini, kamu ngomong aja sama saya. Yap. Pasti saya kasih kok. Udah, pulang ya. Iya Pak.
Hidup kayak gini, gak punya apa-apa, suami gengsiannya pol, sulit. Bu, Bu, Apa? Bu. Lah saya mau berangkat kerja kok mau sarapan nggak ada nasi. Apa? Kamu mau sarapan gak ada makanan? Ya itu apa yang ada di situ dimakan. Ya itu cuma ada sambal terasi aja udah yang kemarin loh Bu. Ya udah dimakan aja. Kamu tuh suruh Bon malu, suruh ke tempat Pak Lurah malu. Makanya kalau cocot kere kayak gini tuh nggak usah sok-sokan kamu itu. Kayak gini nggak ada yang dimakan, kamu komplain ke saya. Apa maksud kamu? Ya bukan begitu loh Bu, ya hargai dikit lah Bu. Hargai? Apa yang mau dihargai dari kamu itu? Ini gara-gara kamu, Pak Lurah marah sama kita. Sok-sokan kamu itu. Nah tapi saya apa salahnya Bu sama Pak Lurah Bu? Aku kan udah bilang sama kamu dari semalam. Tak suruh datang tempat Pak Lurah, kamu minta maaf ke dia. Biar kita tuh dikasih bantuan. Kalau lurah yang baik Bu ya, itu yang adil Bu dengan masyarakatnya Bu. Nggak pilih-pilih. Masalah pencalonan kemarin itu nggak usah diungkapkan kembali. Itu namanya dendam Bu. Masih ngotot aja kamu ini. Nggak tahu diri kamu itu memang. Dah sana kamu kalau mau kerja-kerja. Tapi awas kamu nanti kalau pulang nggak bawa duit. Lihat aja kamu. Biar mampus kamu, provokator. Provokator Luri. Luri? Bapak itu kan seorang lurah loh Pak. Bener, aku lurah ya bener. Pilihan kamu tuh Pak Sungep. Tuh kan, biar kamu mampus, kamu nggak dapat bantuan. Kapok kan, biar kapok, makanya jadi orang jangan jadi provokator. Tuh, rasain kamu. Pilihan kamu nganggur tuh, minta bantuan sama pilihan kamu. Sungep tuh. Kalau kamu masih pingin bantuan, datang ke rumah saya, cium kaki saya di rumah. Ya enggak? Sampai kapanpun Pak Gawing, sekalipun saya orang nggak punya, nggak mungkin Pak. Oh ya terserah. Iya enggak? Iya. Yang penting bantuannya enggak turun ke kamu. Iya iya. Itu namanya Wow. lurah dolim Pak. Terserah kamu mau bilang apa. Dan saya yakin Pak, Pak Gawing nggak mungkin satu periode Pak. Wing, doa Luri nggak mungkin kabul. Ya, pergi. Cepat. Cepet. Nih, air minum kamu. Biar nggak semaput. Cepet. Pak terus. Wing, jangan pergi dulu, Wing. Ada apa? Kita musyawarah dulu. Musyawarah apa? Ini, ada apa? Ya, perlu kamu ingat. Apa sih terus? Luri, masalah Luri itu termasuknya monyet betul sama kamu, Wing. Kamu harus ingat-ingat kata itu. Kamu sebagai lurah berarti kamu disepelein sama si Luri. Kamu harus marah, Wing. Ya aku tetap marah terus. Oh ya, istrinya kan kemarin ke tempat kamu mau minta bantuan. Ya iya. Nah itu, kamu harus bisa memanfaatin situasi itu. Maksud kamu? Biar Luri menyesal. Istrinya Luri kan lenjeh.
tumpahin aja biar dia menyesal menghina kamu. Kalau dia mau membutuhkan kamu, harus nemuin kamu 4 mata. Terus ya dirayu lah. Goblok betul sudah di lurah kamu. Oh, bagus banget ide kamu. Lah iya. Sip memang terus. Ayo. Sebel aku kayak gini. Nyesel aku nikah sama Ruri itu. Udah tua, hidup serba kekurangan kayak gini. Aku pikir dulu bakalan dapat warisan yang banyak. Ternyata habis dibagi semua sama anak-anaknya. Ih, dapet apa aku kayak gini? Capek aja. Siapa lagi itu? Mbak Sri. Mbak Sri. Loh, Ada apa, Pak? Lah. Ingin ketemu kamu toh. Katanya minta bantuan. Udah, yuk. Apa tuh, Pak? Ya katanya kamu mau untuk minta bantuan. Udah duduk sini. Kamu benar-benar minta bantuan? Gimana aku nggak minta bantuan toh, Pak? Aku dari tadi pagi aja belum makan ini. Nggak ada yang dimasak. Yang bener Sri. Iya. Ya makanya aku buru-buru kesini. Kemarin kan kamu ke tempat saya kan minta bantuan. Terus aku tahu si Nuri itu kan ke ladang kan. Iya, Pak. Makanya saya buru-buru kesini. Tapi kok lewatnya belakang toh, Pak? Ada apa toh, Pak? Kemarin kan aku udah ngomong sama kamu. Semua kebutuhan kamu akan saya penuhi. Udahlah, kamu nanti kan kebutuhan kamu akan saya cukupi semua. Pak. Oh, maaf. Nggak sengaja. Emang bener, Pak. Semua kebutuhan saya mau Bapak tanggung. Semua kebutuhan kamu akan saya penuhi. Yang penting kamu nurut sama saya. Terus gimana, Pak? Emang Bapak mau nikahin saya? Bus, kalau nikah kan kamu masih punya suami. Nanti kalau udah nggak punya suami, baru aku mau nikahin kamu. Emang Pak Gawi mau sama saya? Ya memang itu yang saya tunggu-tunggu. Tapi ya Mbak Sisi kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan aku cuma menawarkan saja jasaku biar kamu bisa lancar bantuan. Ya udah, Pak. Kalau mau ngajak saya main, ayo. Mumpung Pak Ruri nggak di rumah. Tapi memang kalau panas-panas kayak gini enaknya memang di rumah dulu. Kalau di luar kapan-kapan kalau udah redup. Emang kalau di rumah mau ngapain? Ya kayak nggak tahu aja kamu ini. Pak Lurah loh. Masa nggak ada perasaan sama sekali? Kan udah nawarin dari kemarin Pak Lurah. Sekarang, Pak. Ya masa besok? Ya sekarang. Ya kalau udah, kalau kamu nggak mau bantuan. Biarin tempatnya kayak gini ya. Ya nggak apa-apa lah Dek. Tapi biasanya gimana sama Ruri? Kalau sama si Ruri itu mah gitu-gitu aja, monoton. Baru sebentar aja udah keok. tutupan. Jangan keras-keras, Mas. Pelan-pelan aja loh. Masa iya sih Pak Luri masih gatel? Pelan-pelan loh, Mas. Pak Lurah, jangan keras-keras loh, Pak. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan loh, Pak. Yang santai aja. Beres nih, kamu ini pasti. Cari bantuan mana? Ayo, Pak. Terus, Pak. Ini jelas mesum nih, udah pasti. Ya Allah Pak Lurah, sing, kamu ngapain Pak Lurah? Pak, nggak gitu loh, Pak. Udah nggak usah ngeles, nggak usah. Nggak gitu. Sekarang keluar. Nggak salah, nggak ada yang salah di sini. Sekarang Bapak Lurah duduk sini, duduk sini. Saya tahu dengan Mas. Kamu Bu, sini Bu, sini. Sini, duduk sini dulu. Nggak usah ngeles lagi. Saya udah tahu kok. Ada apa, Pak? Pak Luri harus tahu.
Pak Luri pergi kerja, istri Pak Luri ini ditumpakin sama Pak Lurah gawe ini. Gak usah ngeles kamu, saya yang tahu sendiri. Hah? Kalau kesini nggak ada orang, di kamar ngapain? Kamu kelakuannya seperti itu, Sri. Pantesan saya tadi di ladang nggak enak, pikirannya ternyata itu, Sri. Pikiran kamu begitu, Sri. Ini kelakuan kamu, selama ini. Pantesan saya memang nggak setuju kamu sebagai kepala desa. Pikiran kamu dari dulu memang saya sudah tahu. Ini kalau begini caranya gimana? Pokoknya saya nggak terima, Pak. Ini seorang kepala desa. Begini cara kelakuannya kamu begini. Kepala desa bejat. Pikiran kamu seperti hewan saja kamu. Pokoknya saya nggak terima ini. Pokoknya saya nggak terima. Termasuk ini juga, si Sri. Kurang apa saya? Kamu kurang bersyukur, Sri. Ingat, Sri. Sampai kapanpun yang namanya kamu ini mendolimi seorang suami, sampai kapanpun kamu kalau nggak secara tobat, kamu akan diterima. Ibadah kamu pun nggak akan diterima, Sri. Kamu selalu mendolimi. Kurang apa saya? Saya sudah berusaha. Itu memang semua udah takdir, Sri. Bahwa orang hidup mati itu udah ada garisnya, Sri. Kaya miskin udah ada garisnya, Sri. Tapi kenyataannya kamu memang kurang mensyukuri. Bahkan sampai kamu yang lebih pedih lagi, saya disakiti dengan seorang pemimpin yang seharusnya sebagai suri teladan. Seharusnya kamu itu bersabar, Sri. Sambil berusaha. Ya, saya cuma mendoakan mudah-mudahan kamu, Sri, bisa tobat. Begitu juga Bapak Kepala Desa. Tapi saya yakin nggak mungkin masyarakat ada yang menganggap Bapak sebagai kepala desa karena pikiran Bapak itu seperti hewan. Udahlah, Mas. Aku seperti ini tuh gara-gara kamu nggak bisa bahagiain aku. Udah, cukup. Jangan diteruskan kata-kata itu lagi. Percuma, Pak Luri. Pak Luri mau khotbah, mau ceramah sampai panjang, percuma. Karena istri Pak Luri yang dipikirkan cuma materi, nggak ada yang lain. Mending kita bawa, kita seret aja ini. Kita proses hukum. Pak Lurah harus diingat ya. Pak Lurah ini bukan menjadi contoh. Pak Lurah membawa musibah di kampung ini. Pak Lurah dengan sengaja berbuat mesum dengan istri warga. Pak Lurah harusnya sadar, kasihanilah orang-orang yang nggak punya, bukan malah dirusak kayak gini. Udah, Pak Luri, sekarang mending Pak Luri ikhlas. Ceraikan istri Pak Luri. Kita bawa proses Pak Lurah ini biar dipecat, biar rungkat sekalian. Ayo.